Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Hari ini di video blog ini saya mau ngomongin tentang bagaimana kita membalance antara mendapatkan karyawan yang puas dengan pekerjaannya dan mendapatkan kinerja dari karyawan kita yang baik. Jadi ibaratnya kan kita sering, apalagi sekarang ada generation Y, ada generation apa deh gitu ya. Kita suka dapat karyawan yang kinerjanya bagus, ya, tapi itu jarang. Atau sering juga ada bilang, aduh saya tuh nggak passion untuk melakukan apa yang saya kerja keras, saya merasa pekerjaan saya tuh burden gitu kan ya, seperti itu. Nah ini terus terang menarik ya, bagaimana memuaskan karyawan, tapi at the same time Anda juga mendapatkan performance. Menurut saya, kalau Anda dapat orang yang Anda harus puaskan untuk menjadi excellent, Anda dapat orang yang salah. See, a good karyawan akan puas dengan excellence. Dia nggak perlu balance of life segala macam. No, dia tahu apa yang dia inginkan. I want to be excellent. Dengan itu, kinerjanya dia akan naikin. Dia akan kerja keras untuk mencapai goalnya. Dia akan belajar kalau dia perlu belajar lagi tanpa disuruh. Nah, itu adalah orang yang punya misi excellence dalam dirinya. Mau ada bos apa enggak, dia ada misi excellence. Nah, pada saat interview, Anda bagaimana caranya harus bisa menemukan itu. Kalau Anda merasa, oh dia merasa menjadi karyawan yang excellent itu ada sebuah beban, hard work. Sorry aja men, you have the wrong karyawan. Put in KPI, cepat-cepat get rid of them. Ya, kenapa? Karena itu akan capek aja. Anda akan capek aja. Anda nggak bisa mengajarkan kepuasan. Orang ini puas atau tidak menjadi orang yang excellent. Kalau Anda yang harus pecutin dari belakang supaya dia excellent, you have the wrong person. Jadi for me, mungkin saya bilang, wah gila, tough banget. Emang, ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang gaji ke orang yang kita harus pecutin untuk jadi excellent, untuk siapa? Untuk dirinya dia sendiri. Aneh kan? Ya kan? Jadi, apa yang kita bisa lakukan? Kalau Anda sudah punya tim seperti itu, mulai dari sekarang, edukasi mereka tentang personal excellence. Anda punya drive yang tinggi sampai bisa jadi pengusaha, itu Anda sudah something. Anda sudah melakukan sesuatu atau sudah punya pola pikir sesuatu yang jarang orang punya. Mulai bagikan pola pikir itu ke anak buah Anda. Mulai juga baca-baca buku yang bisa Anda bagikan ke anak buah Anda. Tapi setelah itu juga Anda memotivasi mereka untuk menyadari apa impian mereka pribadi. Bukan hanya sedikit-dikit target perusahaan. Orang tuh nggak kerja untuk perusahaan Anda. Orang kerja untuk dirinya sendiri. Dan Anda bisa menyadarkan mereka bahwa pada saat mereka mulai bekerja untuk goal mereka sendiri, pada saat mereka mulai jernih apa goal mereka dalam hidup, mereka akan lebih termotivasi untuk mencapai target Anda. Ya. Jadi mulailah dengan sesi-sesi seperti itu. Kedua, mulai setting KPI. Ya itu tadi carrot-nya ya, kita motivasi mereka segala macam. The second thing adalah KPI Anda harus kuat. Jadi jangan orang-orang yang busuk, ibaratnya, ya, yang menjadi virus untuk teman-temannya yang lain, jangan lama-lama di organisasi Anda. Karena itu akan menjadi racun untuk semuanya. Kalau kita punya sebuah keranjang berisi apel, terus ada satu yang busuk, ya, yang lain fresh, kita tinggal aja dalam beberapa jam yang lain juga mulai busuk, ya kan? Jadi secepat mungkin KPI itu harus bisa membersihkan keranjang Anda dan hanya apel-apel yang fresh aja yang tersisa. Jangan sampai orang-orang yang bagus jadi jelek gara-gara Anda membiarkan bibit-bibit dan virus-virus jelek di dalam tim Anda. Oke, so itu yang kita ajarkan di business bootcamp kita dan juga di coaching kita, bagaimana kita menjadi leader yang kuat dan juga bagaimana kita menggunakan tools management untuk memonitor kinerja tim kita supaya kita juga tidak mengandalkan hanya motivasi. Ya, ada orang yang perlu motivasi, ada orang mungkin kita salah hire aja gitu, dan kita harus cepat-cepat membersihkan mereka. Dan bagaimana menggunakan KPI itu supaya kita bisa mendapatkan tim yang excellent. Saya selalu bikinnya gini, wah, mencat orang tuh susah ya. Nggak juga sih, justru kita menyiksa mereka untuk tinggal di dalam environment yang tidak sesuai dengan prinsip hidup mereka. Mendingan pada saat mereka baru umurnya 30-an atau mungkin 20-an atau mungkin early 40s, mendingan kalau Anda udah tahu nggak cocok, bebaskan mereka. Bebaskan mereka dari perusahaan Anda, bebaskan mereka dari prinsip-prinsip Anda yang mereka tidak cocok.
Biarkan mereka mendapatkan kebebasan untuk mencari pekerjaan yang lebih cocok, membangun karir mereka di tempat yang lain, dan mendapatkan lingkungan yang benar-benar cocok dengan prinsip mereka. Itu semoga mereka bisa lebih bahagia juga. Jadi saya nggak pernah feel guilty atau gimana untuk memecat orang, karena itu saya melihatnya bukan untuk hanya saya, tapi untuk membebaskan dia untuk menjadi orang yang lebih bahagia. Karena obviously values kita sudah tidak align. Ya. Jadi seperti itu aja tentang bagaimana meningkatkan kinerja dan bagaimana juga mengevaluasi tim Anda. Banyak lagi yang Anda bisa pelajari. Kita ada banyak workshop, ada juga sesi-sesi leadership, dan juga full 2 hari bahkan kita ajarkan bisnis ya. Dan itu Anda bisa dapatkan di Action Coach South Jakarta. Bila kita bisa membantu Anda lebih banyak lagi, silakan hubungi kami. Oke, saya Sigurd Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Sampai